Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keselamatan dan keberkahan. Kang Amar TV, Pak Edi Priyono Petrus, Pak Joko Sampurno, Sampurna ya, Pak Cukito Martani, maaf kalau salah menyebutkan nama, Pak Taman Kerto, dan sahabat lainnya yang telah ikut memberi sumber informasi untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian yang terus mengikuti perkembangan tol, khususnya Cisumdawu dan pekerjaan infrastruktur lainnya. Kali ini kita akan lihat optimisme capaian target selesai akses tol Cipali Bandara Kertajati dan tol Cisumdawu di seksi 1 sampai 6, juga progres pembebasan lahan yang bisa dihimpun. Liputan kali ini diselimuti semangat yang luar biasa, bukan hanya karena mendekati hari ulang tahun kemerdekaan, tetapi juga ada progres yang memberi semangat untuk maju bersama dan kita menang. Bukan aku menang, bukan aku, tetapi kita menang. IJB Kertajati segera tersambung. Tol Cisumdawu seksi 1 sampai 6 akselerasi konstruksi. Akses yang cepat dari Cipali ke Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati semakin optimis terwujud pada tahun 2021 ini. Optimisme ini dimulai dari hampir selesainya tol penghubung bandara dengan tol Cipali yang berjarak sekitar 3,6 km yang target selesai September 2021 dan bisa beroperasi November 2021. Di sisi lain, tol Cisumdawu menampakkan progres yang luar biasa meskipun di beberapa titik masih memperlihatkan kendala-kendala yang bisa memperlambat akselerasi ini. Di layar kita lihat trase tol Cisumdawu seksi 1 sampai 6 dari Cileunyi kiri bawah sampai pertemuan dengan tol Cipali. Tol Cisumdawu ini dibagi menjadi 6 seksi, yaitu seksi 1 Cileunyi sampai Tanjung Sari, seksi 2 Tanjung Sari Sumedang, seksi 3 Sumedang Cimalaka, seksi 4 Cimalaka Conggiang, seksi 5 Conggiang Ujung Jaya, seksi 6 Ujung Jaya sampai pertemuan tol Cipali. Nah, yang akan kita lihat sekarang adalah jalan penghubung antara tol Cipali dan bandara. Seperti apa progresnya? Kita lihat ada citra satelit 5 Juni 2021, kita lihat jalurnya sudah tampak tegas jelas, namun masih berwarna coklat, warna tanah ya. Jadi saat itu masih di fase akhir penimbunan, pengerasan, dan perataan jalan. Lalu pada tanggal 30 Juli 2021, seminggu yang lalu lebih, kita lihat sudah berwarna putih, warna yang menunjukkan bahwa jalan tersebut sudah dicor. Namun masih ada beberapa bagian yang merah coklat ya, atau yang hitam yang kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat lagi pada tanggal 4 Agustus 2021, sekitar 5 hari setelah itu, warna bagian yang hitam yang di tengah-tengah ini yang asalnya masih hitam ya, kemudian sudah menjadi putih, artinya sudah tersambung juga. Tinggal di bagian bawah, hanya sayang pada tanggal 4 ini citra satelitnya terhalang oleh awan. Jadi dalam 2 bulan proses pengecoran jalan dari dekat Simpang Susun Kertajati Bandara sepanjang 3,6 km hampir selesai. 2 bulan. Nah, yang kita lihat berikutnya adalah di bagian seksi 6 dan seksi 5 di daerah Ujung Jaya. Pada tanggal 5 Juli 2021 yang kita lihat seperti ini, dari citra satelit sudah tampak terlihat jejak pembebasan lahannya. 5 Juni itu 2 bulan yang lalu. Nah, kemudian pada 4 Agustus kita lihat bahwa jejaknya di seksi 5 jejaknya semakin panjang serta jalannya semakin tegas. Begitu juga di sini adalah gerbang tol tampaknya, gerbang tol di Ujung Jaya. Sudah terlihat bentuknya. Jadi progresnya sangat signifikan. Seksi 6 memperlihatkan progres yang konsisten. Seksi 5 dari arah Ujung Jaya terus pembukaan lahan dan pekerjaan overpass dan underpass. Gerbang tol Ujung Jaya sudah tampak melintasi sungai dan bertemu dengan jalan lama.
Jadi itu yang bisa kita simpulkan sampai saat ini progres di seksi 5 dan seksi 6. Nah, di seksi 5 jadi bergerak dari Conggeang, ada juga yang bergerak dari Ujung Jaya. Dari kedua sisi pembangunannya prosesnya bergerak. Di Conggeang kita lihat, nah ini jalan yang sudah terlihat trasenya ya, 30 Juli 2021. Kalau kita lihat ke atas ada jalan yang masih samar-samar, tapi pada 4 Agustus 2021 di sisi lainnya ada sambungannya, lanjutannya. Artinya trase ini sudah memperlihatkan progresnya yang lumayan signifikan juga. Jadi trase seksi 5 dari Conggeang terus bertambah sesuai publish yang ada di KIS BPJT, namun belum bisa diketahui posisi gerbang tol di daerah mana. Jadi seperti yang sempat kita pertanyakan, begitu juga Pak Cukito ya Pak, waktu itu kita menduga eh, harusnya lebih singkat, ambil jalur yang lebih pendek gitu, tapi ternyata memang dia melambung dulu ke atas, kemudian turun lagi. Ya itulah trase yang dibuat dengan berbagai pertimbangannya tentunya. Nah, kemudian kita akan lihat di seksi 4. Seperti apa seksi 4? Pada tanggal 37 Juli, kita lihat sebelah kiri atas tampilannya seperti ini ya. Jadi kita tidak terlalu jelas trasenya, tapi kalau kita perhatikan lebih detail, jadi sekitar 1 km dari ujung seksi 3 tol Cimalaka ini ada jejak yang membentuk jalan nih, sesuai dengan trase yang dipublish di JIS BPJT ya 30 Juli. Nah, pada tanggal 14 Agustus sayang sekali citranya terhalang oleh awan, tapi progresnya pada 4 hari ini tentunya tidak begitu terlihat signifikan kalau kita dilihat dari atas, karena seksi 4 Cimalaka pekerjaan konstruksinya terkonsentrasi di pembangunan flyover melintasi jalan Cimalaka Tanjung Kerta serta overpass underpass pengganti akses jalan Desa Licin antara SMAN 1 di bagian selatan dan SMAN 2 Cimalaka di bagian utara, dan ada pembukaan lahan di segmen 41 Desa Mandala Herang. Kita lanjutkan ke seksi 3. Seksi 3 ini sudah lama selesai sebetulnya. Jadi pada tanggal 4 Agustus kita lihat gambarnya seperti ini. Namun sebetulnya masih ada pekerjaan yang tersisa, yaitu menyambung jalan dari Jalan Prabu Gajah Agung dengan pintu tol. Tapi hampir selesai juga tampaknya. Jadi harus balok girder akan segera dipasang di sana saat ini, dan untuk pekerjaan itu kita optimis dalam waktu singkat bisa selesai. Kita lanjut ke seksi 2. Seksi 2 ini merupakan bagian yang terberat. Sayang sekali citra pada tanggal 37 Juli itu diliputi oleh awan yang tebal ya. Tapi kita coba tanggal 4 Agustus itu lumayan jelas citranya. Jadi dari citra satelit dari beberapa bulan yang lalu kita tidak melihat perubahan yang berarti di sini karena kita lihat secara vertikal ya. Sementara pekerjaannya pun memang menggali itu kerjaan yang vertikal sehingga tidak terlihat jejaknya. Tapi dalam waktu dekat ini tampaknya akan segera bisa kita lihat karena mendekati fase pengecoran. Kalau dalam fase pengecoran seperti yang kita lihat di eh, Kertajati, dalam 2 bulan bisa menyambungkan 3,6 km. Sementara bagian ini adalah tinggal sekitar 2,5 km lagi. Nah, jika ini selesai, maka Tanjung Sari Sumedang akan tersambung lewat tol ini. Kita lanjutkan ke seksi 1. Di seksi 1 ini ada bagian yang memang belum selesai, yaitu kalau kita lihat citra satelit 30 Juli 2021 di bagian atas ya, agak ke atas, itu ada rute yang masih buram. Itu masih berbentuk tanah yang sedang diproses ya, diratakan, digali, ada bagian yang ditimbun, namun belum dicor. Karena kalau kita lihat ke sebelah kirinya misalnya agak ke bawah itu ada bagian yang putih tapi masih ada bagian yang kecoklatan, itu belum selesai dicor. Sehingga citra 4 Agustusnya sayang sekali kurang jelas, tapi kita lihat
Ini bagian bawahnya semakin bertambah, ini warna putihnya, jadi pengerjaan tolnya semakin bertambah. Nah, kalau kita zoom lebih besar lagi, jadi ini masih ada sisa dari Jatinangor, Jalan Jatinangor ya, di sana ada flyover ya, sudah mulai dicor tapi masih ada bagian yang belum selesai. Itu dalam waktu singkat, sehari 2 hari pun tampaknya akan selesai, karena sehari bisa 50 meter tersambung dengan dalam proses pengecoran ini. Jadi seksi 1 ini menyisakan kerjaan 2 km panjang jalan untuk menyambungkan Jatinangor ke Tanjung Sari, dan kerjaan overpass beberapa buah yang menjadi akses pengganti jalan lama yang terpotong tol Cisumdawu, dan simpang susun Cileunyi yang menyisakan jalan utama menyambungkan tol pada Larang Cileunyi yang sudah lama ada, dan tol Cisumdawu baru. Nah, kita lihat bahwa ada kabar dari yang saya dapat belum lama ini, bahwa dari sisi anggaran progresnya menggembirakan karena Elman telah mengucurkan dana yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan, sehingga pembebasan lahan dapat segera selesai dan pekerjaan konstruksi bisa berakselerasi maksimal. Nah, dari Instagramnya Kantahkap Sumedang ya, terkait pembebasan lahan, kita bisa lihat pada tanggal 13 Juli 2021 pembayaran UGR dan pelepasan hak telah dilakukan di Desa Pasigaran, Margaluyu, Sukarapi, Ciptasari, dan Cilayung. Jadi di seksi 1 pun masih ada proses pembebasan lahan. Seperti yang kita lihat, ada beberapa rumah yang masih belum dirobohkan karena mungkin belum selesai. Namun kemarin kita lihat proses hukumnya sudah lebih maju lagi, sehingga kita yakin bahwa pembangunannya akan terus dilanjutkan tanpa hambatan yang berarti. Begitu juga di Desa Cipelang, Desa Sakurjaya, Desa Ujung Jaya, Kecamatan Ujung Jaya, pada tanggal 3 Agustus pembebasan lahan terus berlangsung. Tanggal 3 bulan Agustus juga di Desa Ciptasari, Kecamatan Pemulihan, dan Desa Cibesi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, dilakukan pembebasan lahan juga, pembayaran UGR. Jadi proses pembayaran UGR pun menunjukkan progres yang menggembirakan. Maju serentak, maju tak gentar, tentu kita menang. Jelajah negeri dari gadget. Bapak Ibu sekalian, jika tayangan ini bermanfaat, silahkan klik subscribe dan klik lonceng agar kita mudah bertemu pada kesempatan berikutnya. Jika tidak bermanfaat, maka abaikan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.